Suasana penuh sukacita mewarnai peresmian gedung kantor Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dan Hotel Amazing Grace di Jayapura. Acara berseria ini dihadiri Ketua Sinode GKI Papua, Gubernur Papua Barat, Wali Kota Jayapura, Bupati-Bupati di Tanah Papua, jajaran pemerintah Provinsi Papua, tokoh gereja, hingga ratusan jemaat yang datang menyaksikan langsung peresmian kantor Sinode GKI di Tanah Papua dan Hotel Amazing Grace Sinode GKI di Tanah Papua pada Sabtu 30 Agustus 2025. Dengan waktu 2 tahun 6 bulan, pihak kontraktor pekerja kantor Sinode GKI di Tanah Papua bisa menyelesaikan kantor Sinode dan juga Hotel Amazing Grace. Ketua Sinode GKI Papua Pendeta Andrikus Mafu dalam wawancaranya mengatakan kantor ini dibagi 2 bagian. Satu untuk pelayanan administrasi, sementara gedung serbaguna bisa digunakan untuk kegiatan publik dan usaha ekonomi, termasuk Hotel Amazing Grace yang kita bangun untuk menopang sumber pendanaan gereja. Pendeta Mafu menegaskan pembangunan hotel dan fasilitas usaha merupakan langkah strategis agar gereja tidak hanya bergantung pada persembahan jemaat, tetapi mampu mandiri secara ekonomi. Untuk pengelolaan hotel, Sinode GKI bekerja sama dengan manajemen Hotel Grand AB yang akan mengurus penuh pelayanan, keamanan, hingga perawatan fasilitas. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo mengatakan keindahan gedung ini bukan sekedar pemandangan estetika, tetapi wujud keangguhan Tuhan bagi tanah Papua. Semoga kemegahan ini memperkaya pertumbuhan iman dan spiritual warga jemaat. Wali Kota juga mengajak seluruh jemaat untuk terus mendoakan tanah Papua serta kota Jayapura agar tetap diberkati dan menjadi rumah bersama yang damai. Oke, pertama ini kantor ini kan ada 2 bagian ya. Bisa mulai dari kantor ya. Kantor Sinode kalau lihat itu kan ada 2 bagian. Ada bagian yang memang difungsikan untuk kantor toh, untuk pelayanan administrasi dan pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, sedangkan ada gedung yang sebenarnya kita sebut dengan gedung pabrik. Nah, gedung pabrik itu nanti sama fungsinya untuk pengembangan usaha. Itu kalau lihat sebelah itu kita ada punya gedung di sebelah itu, nanti ada kegiatan-kegiatan ekonomi, ada minimarket, ada restoran, ada juga tempat-tempat di lantai 3 itu untuk penjualan seluruh lapangan pelayanan gereja. Nah, kalau di rotok di atas kita ada di kafe. Kalau kafe soalnya malam kalau datang menyanyi karaoke di atas. Oh iya. Itu di gedung yang sebelah ya. Jadi itu untuk gedung apa? Gedung publik, tetap juga sekaligus untuk fungsi untuk namanya kalau di gereja kita sebut dengan usaha konvensional untuk usaha ekonomi. Nah, selanjutnya untuk hotel Amazing Grace, memang itu kita juga fungsikan demikian. Ya, dalam rangka untuk usaha ekonomi. Nah, kita bangun ini tentu dengan rencana, tetap juga dengan maksud supaya bagaimana kita juga mengusahakan mengupayakan sumber-sumber pendanaan dari gereja, karena gereja bukan kita seperti pemerintah. Selama ini kan gereja kita mengharapkan donasi dari jemaat, dari persembahan derma, dari ibadah-ibadah. Pembangunan kantor Sinode awalnya diperkirakan menelan biaya 70 miliar rupiah. Namun berkat dukungan tenaga ahli internal gereja serta kontribusi pemerintah daerah, proyek ini dapat diselesaikan dengan efisiensi hanya sekitar 70 miliar rupiah. Tidak hanya itu, GKI juga merencanakan pembangunan museum sejarah di kantor lama yang berdiri sejak 1968 sebagai ruang edukasi dan pengingat perjalanan panjang gereja di Tanah Papua. Dengan hadirnya gedung baru dan Hotel Amazing Grace, Sinode GKI Papua menandai babak baru pelayanan gereja lebih modern, profesional, sekaligus mandiri secara ekonomi demi kemuliaan Tuhan dalam kesejahteraan jemaat. Dari Jayapura, Papua, Sangra Morikoroa, JTV mengabarkan.